jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita sampai saat ini, dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap pujian penyembahan kita biar benar-benar memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kita akan berdoa bersama untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh lagi datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya kami boleh lalui hari-hari dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan, memuliakan nama-Mu, biar pujian penyembahan kami naik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan atas seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menikmati ibadah kami hari ini dan kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan yang selamatkanku.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan memuliakan Engkau Tuhan, dan Engkau duduk di setiap pujian umat-umat-Mu. Engkau bertahta di atas pujian umat-umat-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang berkuasa, yang menjadi bagian atas kehidupan kami Tuhan, yang menjadi kekuatan kehidupan kami sebagai orang percaya menjalani hidup yang penuh dengan tantangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi semua kehidupan kami, mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, sehingga hikmat Allah, hikmat surgawi, apa yang disampaikan adalah dari Tuhan sendiri. Itu menguatkan kami semua umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan yang hidup dan berkuasa menjadi bagian kita dan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan pada hari-hari ini yang semakin jahat. Tapi saya percaya waktu firman disampaikan dan kita mengambil bagian dalam firman yang kita dengar hari ini, kita mendapat kekuatan yang baru. Mari kita membuka di dalam setiap firman Tuhan yang kita punya dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam kitab Mazmur pasal 121, perikop di sini Tuhan penjaga Israel. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman, apalagi dengan kondisi saat ini, mungkin ada yang berkata bahwa tidak ada lagi tempat yang aman karena melihat ancaman baik secara fisik, secara maupun secara mental, belum lagi godaan dunia yang berusaha menarik kehidupan kita untuk jauh dari Tuhan. Mungkin ada sebuah ketakutan dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam pasal yang telah kita baca hari ini, dalam pasal 121 Mazmur ini, menunjukkan tentang sesuatu yang sangat dahsyat, dan ini harus kita alami. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sedang berlangsung secara terus-menerus dan tidak berkeputusan. Artinya saudaraku, ini akan terus terjadi dan akan terus dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di bagian yang pertama dalam ayat ini berkata seperti ini. Aku melayangkan mataku. Ini adalah gambaran bagaimana secara atau seseorang yang bagaimana dia mempercayai sesuatu. Gunung-gunung itu bicara tentang sesuatu kekuatan ada di sana. Gambaran kekuatan, gambaran stabilitas, atau bicara tentang sesuatu yang sangat kuat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertama, bagian ini menjelaskan bahwa pertolongan di sini bukanlah sebuah gunung secara fisik. Haleluya. Pertolongan di sini bukan sebuah tempat yang memberikan kita perlindungan. Tidak. Tetapi yang kedua, kata pertolongan di sini ada sesuatu hal yang harus kita lihat lebih jelas lagi. Pertolongan di sini mengindikasikan adanya tantangan, bahkan bahaya yang sedang terjadi. Ini yang membuat pemazmur menjadi khawatir, dia kebingungan dan putus asa. Dan mungkin seperti yang dialami
oleh kebanyakan orang pada saat ini. Khawatir, bingung, putus asa. Sampai dia bertanya, di mana pertolongan itu? Tetapi ayat yang kedua adalah sebuah perkataan iman. Sebuah perkataan yang muncul mungkin dari sebuah pengalaman yang dia lihat ke belakang, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang percaya. Dari ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Karena pertolongan kita sumbernya itu dari Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan tempat yang paling aman. Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, Dialah pemilik dunia ini, dan Dia yang memegang kendali dunia ini. Tuhanlah yang bertata atas segala yang ada di dunia ini. Itu sebabnya pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Begitu banyak orang berusaha cari gimana caranya. Dengan kekhawatiran dia tidak melihat lagi bagaimana Tuhan sudah menolong dengan cara yang luar biasa di hari-hari yang lalu. Dia melewati begitu banyak kesaksian hidup tentang pertolongan Tuhan. Nah, hari-hari ini dalam keadaan yang sangat sulit, yang sangat terdesak, orang-orang seperti dalam keadaan terjepit. Kata firman Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia ini. Di dalam Yesaya berkata, Tuhan menciptakan dunia ini dari ujung ke ujung, dan Dia tidak menjadi lelah. Dia yang sudah menciptakan, Dia itu kreator, Dia pencipta. Itu sebabnya kalau pertolongan itu datang dari Tuhan, jangan pernah lari, tetap datang kepada Tuhan terus-menerus. Di bagian yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, berbicara tentang sebuah jaminan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Berbicara tentang sebuah jaminan dan kepastian, tentang pemeliharaan Tuhan yang sedang berlangsung dan terus-menerus terjadi dan terus-menerus kita alami. Kenapa harus lari kepada hal-hal yang hanya memberikan sebuah janji yang tidak pasti? Datang kepada sumber yang pasti. Dia akan memelihara kita terus-menerus, kita akan terus alami. Selanjutnya berkata bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Dia akan terus mengawasi kita. Mengapa? Karena kita adalah ciptaannya. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Dia mengawasi kita? Karena kita adalah umat yang telah ditebus. Ditebus oleh darah yang kudus, ditebus oleh darah yang suci, dan Dia sudah bayar lunas. Nah, hari ini pertolongan itu hanya sumbernya dari Tuhan. Beberapa orang seperti lupa bahwa tidak ada tempat yang paling aman hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah keluar dari hal-hal ini. Datang terus kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini bahwa dunia mungkin tidak akan semakin baik, tapi hidup rohani kita, kepercayaan kita harus semakin baik. Dunia ini tidak menjanjikan hal yang baik, tapi Tuhan dalam firman-firman-Nya bahwa orang yang telah ditebus, umat yang telah diambil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, akan terus disertai oleh Tuhan. Itu bukti janjinya Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20b di situ, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam ini. Jadi pemeliharaan Tuhan itu secara terus-menerus. Waktu kita sudah hidup di dalam Tuhan, waktu kita sudah datang di dalam Tuhan, waktu kita sudah ikut Tuhan, waktu kita sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, secara otomatis bahwa pemeliharaan Tuhan itu Tuhan terus akan kerjakan dan akan terus menjadi bagian kita. Pesan saya, umat Tuhan,
kualitas iman kita akan menentukan rasa aman kita dalam penyertaan Tuhan terhadap kita umatnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman. Mari saudaraku, umat yang dikasih oleh Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan. Di waktu-waktu kita ada di tempat kita masing-masing, tetap cari Tuhan. Bersekutu, mungkin secara pribadi, keluarga, engkau mungkin datang berdoa, penyembahanmu, pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat baik. Kita ada dekat dengan Tuhan. Saya percaya dunia di luar sana sementara dalam ketakutan, tapi kita sementara percaya bahwa Tuhan membawa kita pada kemenangan. Iman kita itu menentukan penyertaan Tuhan dan rasa aman kita di dalam Tuhan. Mari saudaraku, Tuhan pasti memberkati kita. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap cari Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan Tuhan, bahwa tidak ada pertolongan yang lebih hebat, tidak ada kekuatan yang lebih kuat, tidak ada kedahsyatan yang lebih dahsyat kepada Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Bahwa pertolongan kami sumbernya hanya datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan umat-umat-Mu, menjadi kekuatan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan buat kasih dan kuasa-Mu yang nyata dan kami alami sampai hari ini. Kami telah beribadah kepada-Mu. Kami percaya firman-Mu yang hidup menguatkan kami untuk kami melewati kehidupan dunia saat ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menyertai hidup kami. Dan kami percaya kekuatan kuasa Tuhan yang terus memperlengkapi kami, sehingga kami mampu untuk melewati segala hal yang sementara terjadi. Tuhan, kuatkan kami semua. Apapun yang kami kerjakan Tuhan hari-hari ini, umat-umat-Mu kerjakan Tuhan, berkati Tuhan. Apapun Tuhan, di pertanian, di perdagangan Tuhan, dalam segala usaha umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari setiap roh kegagalan, kerugian, penghalang berkat, kuasa kegelapan, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Dan pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biar berkat Allah, sukacita, kemenangan dan kebahagiaan menjadi bagian kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun. Tuhan akan terus menyertai umat Tuhan. Haleluya.